Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran aplikasi ekspedisi dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Sebelum saya membahas materi kita tentang aplikasi ekspedisi, ada beberapa hal yang akan saya beritahukan bahwa untuk Anda yang ingin melihat ya bagaimana perkembangan update dari program atau sistem aplikasi ekspedisi, Anda bisa masuk ke www.aplikasiekspedisi.com ya. Di situ saya menceritakan berbagai sistem aplikasi ekspedisi yang sudah pernah saya buat di klien-klien yang kurang lebih dari luar daerah ya, selain Jakarta, dari Kalimantan, dari Ambon, dari Surabaya, Semarang, ya, itu pernah meminta membuatkan program aplikasi ekspedisi ya. Nanti Anda bisa lihat di sini model-modelnya seperti apa, di mana saya bisa bagi dua bahwa ekspedisi itu dibagi dua. Pertama adalah ekspedisi sewa mobil ya. Yang dimaksud dengan sewa mobil adalah perusahaan penyewaan mobil. Dia mempunyai beberapa armada mobil ya. Kemudian mobil itu selain disewakan juga ada biaya ya, ada biaya dan ada pendapatan. Nah, dari program yang pernah saya buat di CV Alam Kargo ini, maka kita bisa melihat bahwa mobil itu menguntungkan atau tidak dilihat dari perbandingan antara pendapatan mobil dan biaya yang dikeluarkan setiap bulannya. Lalu yang untuk pengiriman, nanti juga Anda bisa lihat di sini model pengiriman adalah ekspedisi yang UMS. Ini contohnya seperti ini. Tentu saja dia mirip-mirip seperti agen ya, agen pengiriman barang. Orang menitipkan atau dari perusahaan ekspedisi juga menitipkan ke area kebetulan ini di Kalimantan, ke area dia untuk mengirimkan ke daerah-daerah ya. Oke. Dan yang lain-lainnya, ini kebetulan saya juga di sini ada GL. GL itu pembukuan dari aplikasi ekspedisi. Sebetulnya pembukuan di sini bisa Anda pakai juga untuk usaha lain ya. Untuk usaha lain maksudnya tidak hanya ekspedisi, yang penting dia ada proses pemasukan dan pengeluaran keuangan ya, ada jurnal begitu. Nanti Anda bisa lihat di sini modelnya seperti apa ya. Ini yang kebetulan yang ekspedisi seperti ini. Oke, nah seperti itu ya. Dan yang lain-lainnya. Ini adalah aplikasi yang juga saya buat koperasi ya. Nanti kalau Anda yang kebetulan melihat situs ini dan ingin usaha Anda dibuatkan komputerisasi, tentu saja saya bisa mengcustom satu sistem, tidak mesti aplikasi ekspedisi, apa aja ya. Yang penting Anda sudah mempunyai konsep, kemudian saya implementasikan ke dalam sistem komputerisasi ya. Oke, itu aja pendahuluannya, dan sekarang saya mau memperlihatkan aplikasi ekspedisi yang model tunai ya. Di sini nanti ada charter ya, ada charter, tapi saya mau lihatin yang tunai seperti apa. Oke, setelah saya masuk ke menu utama, saya masuk ke tunai. Nah, seperti ini contohnya. Di sini adalah daftar ya, daftar pengiriman tunai ya. Di sini ada nomor resinya, kemudian nama pelanggan, tanggal ya. Ada jumlah koli, jumlah berat, jumlah volume, dan CBM ya, tarifnya dan subtotal. Jadi kalau saya lihat ini, misalnya yang ini, saya cek. Nah, seperti ini tampilannya ya.
tampilannya seperti ini. Jadi Anda memasukkan nomor resi, kemudian tanggal dan jenis pelayanan ya. Ini bisa darat, laut, udara. Kemudian di sini dibagi juga 4 ya. Ada data pelanggan dan data penerima. Begitu pula ada biaya operasional dan dimensi ya. Kalau untuk nama pelanggan Anda bebas di sini, masukkan saja. Di sini saya menggunakan free text karena sifatnya tunai, jadi tidak perlu kita melakukan proses rekap ya. Karena tunai langsung aja Anda inputkan nama pelanggan, kemudian dan nama penerima ya. Penerimanya juga di sini Anda inputkan secara manual. Kemudian untuk biaya operasional, Anda perhatikan di sini sebagai contoh ini adalah 1 juta ya. 1 juta tergantung dari jenis barang ya. Kalau di sini misalnya CBM ya berarti 2 kali 1 juta ya. Kalau misalnya di tempat lain, misalnya di sini di berat ya, di aktual WEC misalnya 2, nah berarti di sini adalah satuannya adalah AW. Begitu pula kalau yang Anda masukkan di sini misalnya volume ya, ada 30 volume, maka dia akan terkonfirmasi dengan mengalihkan yang ada di harganya. Jadi harga ini tergantung dari Anda memasukkan di sini dimensinya. Sedangkan di sini koli secara mandiri Anda bebas memasukkan ada berapa koli, konfirmasinya. Kemudian yang lainnya adalah packing. Di sini ada biaya packing kalau ada, ya ini opsional ya. Juga biaya asuransi ya, kalau ada biaya asuransi. Kemudian kalau DP, jadi down payment kalau dia membayar DP misalnya, itu juga bisa kita capture. Dan juga PPN ya. PPN ini di sini Anda masukkan persentase misalnya 5% gitu. Ini persen. Jadi rumusannya adalah kalau kita lihat di sini berarti 3, kita lihat berarti bentar. Ini misalnya 2 ya. Oke, ini 2 ya. 2 berarti kali 1 juta adalah 2 juta. Ditambah 100.000 ditambah 1.000 ya. Jadi ini totalnya. Dan untuk melihat sebelum PPN, nah ini dia 2.101.000. Kalau PPN-nya misalnya 10% ya berarti ditambahkan PPN ya. Berarti nilai totalnya ini ditambahkan PPN. Kemudian ini rute misalnya ini dari Sidoarjo ke Jakarta ya. Isi kirimannya berat misalnya sembako gitu ya. Ya seperti itu. Kemudian ini darat tanggal 16 save. Ya oke ya. Jadi caranya seperti itu. Saya ulangi di sini. Kalau Anda untuk revisi Anda tinggal revisi. Nah seperti ini ya. Kalau tidak ada revisi ya boleh simpan, boleh batal. Lalu kita akan melakukan proses cetak ya. Cetak tentu saja ini kan resinya harus dicetak sebagai bukti pengiriman barang ya. Maka dari yang ini Anda tunjuk dulu yang mau dicetak yang mana, yang ini misalnya. Kemudian di sini ada cetak ya. Ini ada cetak, print. Nah, seperti itu. Oh, sorry, bukan ini. Bentar. Ini revisi. Sorry, kalau cetak tidak di sini, tapi adanya di, sorry saya ulangi ya. Kalau di sini adalah mencetak semua resi atau beberapa resi, kita lihat ya. Nah ini, nah dia tampilannya modelnya seperti ini. Jadi ini untuk kebutuhan internal perusahaan ya. Sedangkan untuk mencetak invoice ya,
Nah, Anda harus masuk ke menu invoice. Nah, seperti ini. Sebagai contoh di sini ada nomor invoice ini, tanggalnya ini, kemudian ini customer opsional, berat dan seterusnya. Kemudian di sini ada nomor surat jalannya, begitu pula berat, volume, CBM dan seterusnya. Kalau kita lihat koreksi, nah dia akan seperti ini. Jadi invoice ini nanti dimasukin dulu nomor surat jalannya yang akan kita tagih, kemudian setelah selesai baru Anda tunjuk misalnya yang ini. Nah ini nanti banyak, kemudian karena ini ada satu ya berarti saya menunjuk mencetak yang ini, kemudian dia muncul otomatis nomor invoice kemudian ke layar. Tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Nah ini tampilannya seperti ini. Oke, saya kira penjelasannya sudah saya sampaikan ya, bagaimana cara hubungan antara melakukan proses pendataan pengiriman tunai dan juga langsung melakukan proses invoicing. Jadi sengaja ini dipisah, ya invoicingnya tidak digabung di sini karena ada otorisasi yang berbeda, otorisasi antara invoice dan tunai. Ini sengaja saya pisahkan. Oke, untuk yang lainnya saya juga perlu jelaskan di sini ada user right ya. User right itu adalah otorisasi dari user yang mengakses aplikasi ekspedisi. Di sini ada 3 ya, ada 3 user. Kemudian kalau Anda ingin melakukan hak otorisasi, di sini ada menu akses ya. Ini akses, saya klik. Nah di sini berarti dia admin mempunyai akses ke semua program ya, program aplikasi ekspedisi yang ada di sini dengan tanda centang seperti ini. Lain halnya dengan misalnya accounting ya. Kita lihat accounting, dia aksesnya ya seperti ini ya. Hanya yang bertanda biru yang dicentang ini dia yang bisa melihat menu-menu seperti ini. Sementara yang pink ini, yang kosong, dia tidak bisa melakukan proses untuk melihat atau menambah dan seterusnya. Kalau Anda ingin menambahkan si accounting untuk melihat mobil, Anda centang seperti ini ya. Kalau tidak ya seperti ini. Kemudian simpan ya seperti itu ya. Jadi itu ada beberapa yang saya informasikan di sini, yaitu bagaimana cara membuat tunai dan penagihan berikut user rate ya. Nanti kita akan lanjut di video tutorial berikutnya tentang fitur-fitur apa aja yang ada di aplikasi ekspedisi ya. Sekali lagi untuk Anda yang ingin membuat atau yang berminat dibuatkan program aplikasi ekspedisi, silakan hubungi saya di sini. Ya, silakan hubungi saya di profil saya di sini ada ya, di HP dan di email. Nanti kita bisa berbicara banyak tentang bagaimana konsep yang Anda inginkan, dibuatkan program. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.